Nah, sekarang Allah mau bahas tentang sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu yang pertama apa? Bersiwak. Atau mungkin sekarang ini apa ya, gosok gigi mungkin ya, bersiwak tuh ya. Kata Rasulullah, pas seandainya tidak beratkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudhu. Jadi Masya Allah Islam itu mengajarkan kebersihan ya. Jadi nggak ada tuh orang Islam yang giginya rusak atau giginya kuning atau giginya bau tuh nggak ada tuh harusnya tuh. Kenapa? Karena salah satu sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah adalah bersiwak atau mungkin bergosok gigi gitu ya. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Bayangkan, wudu itu 5 kali kalau yang wajib, belum lagi yang sunnah-sunnah ya kan. Maka kata Rasulullah, ketika tidak seandainya tidak memberatkan, setiap kali berwudu ya diperintahkan untuk bersiwak juga, gosok gigi juga gitu istilahnya. Jadi bayangkan betapa Islam mengajarkan tentang kebersihan gitu. Harusnya kalau rajin gosok gigi nggak ada tuh yang namanya sakit gigi lagi gitu. Kenapa? Karena eh, perintah atau sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi sunnah berwudu yang pertama bersiwak, kemudian yang kedua membasuh kedua telapak tangan 3 kali pada awal wudu. Nah, sebelum kumur itu membasuh telapak tangan 3 kali pada awal wudu. Kemudian yang ketiga, sunnah dari wudu menggabungkan berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan segenggam air sebanyak 3 kali. eh Rasulullah itu berkumur dengan menghirup air ke dalam hidung 1 kali genggaman, gitu ya. Jadi dalam 1 kali genggaman berkumur sekaligus menghirup air ke hidung. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Kemudian sunnah berwudu berikutnya adalah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Tentu saja Rasulullah SAW suka mendahulukan bagian kanan, satu memakai sendal, kanan dulu, menyisir rambut, kanan dulu, bersuci, kanan dulu. Jadi kanan dulu dalam semua hal, termasuk dalam berwudu. Kemudian sunnah dalam berwudu menggosok. Beliau berwudu dan menggosok kedua tangannya, menggosok. Jadi jangan asal-asalan menggosok, ya. Kemudian membasuh. Ya, jangan asal-asalan. Kadang-kadang kita nggak menggosok dan nggak membasuh loh teman-teman semua. Kadang-kadang orang wudu ada air dialirkan air gini aja dia, ya kan? Atau kaki cuman dikenain air. Harusnya kan dia atau wajah ya, kalau wajah dibasuh ya. Tapi ada orang-orang yang ketika berwudu dia tidak membasuh, dia tidak menggosok gitu. Seperti tangan dia tidak tidak menggosok tangannya gitu. Nah, itu bagian yang harus kita perhatikan. Kemudian berdoa setelah berwudu. Doanya apa? Seperti yang teman-teman selalu doa selama ini, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikal wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan, tiada ilah yang berhak diibadahi yang benar kecuali Allah, dan tidak ada sekutu bagi Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita baca doa itu, kata Rasulullah, dibukakan baginya 8 pintu surga, dan dia boleh masuk dari mana saja yang dia kehendaki. Jadi kita lihat ya, ini ada beberapa doa ya yang Uma ingin sampaikan pada teman-teman semua. Doa pertama, doa setelah selesai berwudu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, doa yang diucapkan setelah berwudu seperti yang teman-teman baca, tapi Uma ada beberapa tambahan sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, itu kan doa yang teman-teman sudah ini ya, sudah baca ya. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci. Nah, gitu. Dengan dia membacanya, dia akan dibukakan 8 pintu surga. Dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia mau. Ini mengingatkan hadis kepada ini ya, istri yang soleha ya. Istri yang soleha itu juga Allah bukakan pintu surga dari mana saja dia bisa masuk surga. Ketika dia taat pada suaminya, kemudian ketika dia uh, menjaga dirinya dan harta suaminya, ketika dia patuh pada suaminya, dia boleh masuk pintu surga dari mana saja. Sama termasuk orang-orang yang wudhu nih. Orang-orang yang wudhu, setelah berwudhu dia baca doa seperti tadi, maka Allah bukakan 8 pintu surga dan dia boleh masuk dari mana saja. Ada juga doa yang lain yang dibaca ba'da wudhu teman-teman semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kadang-kadang doa ini kita baca pas selesai pengajian nih, menutup kajian ya. Tapi ternyata doa ini juga kita baca pada saat ba'da wudhu.
Ya, dikatakan maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain engkau, dan aku mohon ampunan kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Jadi ini doa yang teman-teman bisa baca. Jadi doa lengkapnya kalau teman-teman mau baca doa setelah wudhu, doa lengkapnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa komplit ketika teman-teman selesai berwudu. Maka Masya Allah ya, tadi ketika kita selesai wudhu, doa-doa berguguran ditambah lagi kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Masya Allah. Ternyata efek dari wudhu itu secara tidak langsung, karena doa yang kita ucapkan ya, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Dia tiap hari membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Ditambah lagi dia selalu bilang, ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat, termasuk orang-orang yang suci. Masya Allah tuh teman-teman semua. Dengan gerakan dia mensucikan dirinya, dengan ucapan dia mensucikan dirinya. Masya Allah. Ini hebatnya orang-orang yang jaga wudhu nih. Orang-orang yang jaga wudhu, maka dia berpikir berulang-ulang. Kan orang yang jaga wudhu otomatis dia menjaga dirinya dari perbuatan dosa kan. Ya kan, orang-orang yang sentiasa menjaga wudhu. Termasuk sunnah berwudhu, itu adalah sholat 2 rakaat setelah wudhu. Barang siapa yang berwudhu sebagaimana wudhuku ini, kata Rasulullah, lalu sholat 2 rakaat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa sahabat Nabi yang suka berwudu? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Bilal bin Rabah ketika sholat subuh, wahai Bilal, beritahukan aku amalan yang paling engkau harapkan pahalanya, yang engkau kerjakan dalam Islam. Karena sesungguhnya aku mendengar kedua sendalmu di dalam syurga. Jadi suara langkah kakinya Bilal itu sudah terdengar di dalam syurga. Maka Rasulullah penasaran, kamu itu melakukan amalan apa sih? Amalan yang engkau lakukan secara rutin itu apa gitu? Apa kata Bilal bin Rabah? Tidaklah aku melakukan amalan yang paling aku harapkan pahalanya. Hanya saja aku tidaklah bersuci baik saat petang maupun siang, melainkan aku sholat sunnah setelahnya. Jadi Bilal bin Rabah itu punya amal, setiap kita punya amalan yang diunggulkan ya teman-teman semua. Ada orang yang puasanya diunggulkan, ada orang yang Qur'annya diunggulkan, ada orang yang tahajudnya diunggulkan di hadapan Allah, ada orang yang sodakohnya utama. Makanya kan pintu surga beda-beda kan. Orang yang suka sodakoh masuk pintu surga khusus, orang yang suka puasa masuk pintu surga Ar-Rayyan misalnya, orang yang suka sholat ya, maksudnya sholat yang utama banget baginya, yang sunnah-sunnah dilakukan, ada sholat pintu khusus surga. Namun kalau Bilal bin Rabah, beliau memilih amalan dari semua amalan wajib itu. Amalan yang paling beliau kerjakan secara istiqamah adalah berwudu dan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Makanya kata Rasulullah mendengar suara sendalnya Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena kalau orang wudu, otomatis dia akan berhati-hati dalam melakukan dosa, teman-teman semua. Karena dia sentiasa menjaga wudu, setiap kali buang air wudu, setiap kali buang angin wudu, setiap kali batal-batal wudunya, memperbaharui lagi wudunya. Dia dalam keadaan suci terus-menerus, bayangkan orang-orang seperti ini.